Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akramas syuhur futiyat fihi abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi nala awwalal wahyi fi syahri Ramadan yursidan nasa ila siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Dijadikannya bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa untuk kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan seluruh pahala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu pertama di bulan Ramadan untuk menghantarkan umat manusia ke jalan Allah yang lurus. Dan tentunya kita semua sebagai umatnya berusaha, berdoa dan berharap semoga kita termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini memiliki beberapa nama sesuai dengan keutamaan-keutamaannya. Di antaranya itu adalah syahrul syiyam, bulan puasa. Karena kita diwajibkan berpuasa itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, karena Allah menyiapkan beberapa amalan termasuk sholat tarawih, puasa untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah membuka selebar-lebarnya pintu ampunannya di bulan yang istimewa ini. Kemudian juga syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah juga melapangkan keberkahannya kepada hamba-hambanya yang beriman di bulan Ramadan ini. Dan syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan itu di bulan suci Ramadan. Dan terakhir ada namanya syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakannya seluruh pahala amal kebaikan di bulan ini, itu tanda rahmatnya Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada kita. Diwajibkannya kita berpuasa yang pahalanya begitu besar dan dapat menghapuskan dosa-dosa, ini juga bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Disunahkannya kita melaksanakan salat tarawih setiap malam Ramadan sebagai penghapus dosa-dosa, ini juga bentuk rahmatnya atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu paling memahami, paling tahu bagaimana keistimewaan, keutamaan bulan suci Ramadan ini, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya itu sebelum masuk Ramadan, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah berdoa meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan ketika sampai di bulan Rajab, 2 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka semakin sering berdoa agar diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Syaban, dan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Begitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking istimewanya, saking banyaknya keberkahan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini. Sampai-sampai Rasul itu pernah mengatakan seperti ini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andainya umatku tahu tentang keutamaan keistimewaan bulan Ramadan, niscaya mereka semua menginginkan seluruh tahun menjadi bulan Ramadan. Seandainya kita tahu rahmat Allah yang begitu besar di bulan Ramadan tersebut, meskipun kita harus berpuasa setiap hari atau sholat tarawih setiap malam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seberapa besar rahmatnya Allah kasih sayangnya Allah kira-kira kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini.
kita lihat misalnya kepada makhluknya, kepada hewan, kepada ayam misalnya. Ayam itu tidak pernah mau menyerang manusia. Mungkin dia juga takut menyerang manusia. Tetapi ketika ayam ini mempunyai anak kecil yang baru menetas atau belum lama menetasnya, dan ketika kita ganggu anaknya ini, biasanya kita dikejar oleh induknya ayam. Saya termasuk orang yang pernah dikejar induknya ayam karena ganggu anaknya ketika masih kecil. Induk ayam mengejar manusia itu karena untuk melindungi anaknya, karena saking sayangnya induk ayam kepada anak-anaknya tersebut, sehingga berapapun bahayanya dia berusaha untuk melindungi anaknya. Ayam ini yang memasukkan perasaan kasih sayang ke dalam hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang masukkan ke dalam hati induk ayam atau kepada hewan-hewan yang lainnya sifat kasih sayang. Kepada manusia misalnya, selain dari hewan, manusia, orang tua, kita semua, bapak-bapak, apalagi ibu-ibu, itu pasti sangat sayang kepada anaknya. Ada perasaan rahmat di situ. Ya sayang sekali sama anaknya. Sehingga ketika anaknya ini ada yang ganggu, ada yang sakiti, ada yang marahi, pasti orang tua itu lenggang perasaannya. Pasti dia berusaha untuk membela anaknya. Dia tidak ingin anaknya disakiti orang lain atau dimarahi oleh orang lain. Meskipun kadang orang tuanya sendiri, punya sendiri yang marahi anaknya habis-habisan. Tapi kalau orang lain yang marahi anaknya lain yang sakiti anaknya, orang tuanya pasti membela anaknya. Ini karena orang tua, bapak apalagi ibu, itu ditanamkan ke dalam hatinya perasaan rahmat, perasaan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela orang-orang yang dia cintai. Makhluknya saja sebegitu kasih sayangnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi misalnya contoh terakhir Rasulullah SAW. Rasul itu, bapak ibu, pernah menangis dan menangisnya ini cukup lama, beberapa jam. Sudah datang Abu Bakar As-Siddiq untuk menghibur Nabi, tetapi Nabi tetap menangis. Datang lagi Umar bin Khattab menghibur Nabi, Nabi juga tetap menangis. Datang Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Nabi tetap menangis. Nanti datang anaknya Nabi, Fatimah, baru Rasul berhenti menangis. Dan ketika berhenti menangis Nabi ditanya, apa sebenarnya yang membuat Nabi menangis seperti itu? Tidak biasanya Nabi menangis seperti itu. Ternyata Nabi menangis yang waktunya lama itu karena barusan mendapatkan info dari malaikat bahwa nanti akan ada umatnya yang masuk neraka. Dan ketika Rasul mengetahui akan ada umatnya masuk neraka, Rasul itu sedih, tidak tega. Rasul itu sayang sekali kepada kita sebagai umatnya, seluruh umatnya. Dia tidak tega kalau ada umatnya yang disiksa di neraka. Dan karena itu dia menangis. Dan Rasul selalu mendoakan umatnya. Dan Rasul itu menyayangi bukan satu orang, bukan hanya sahabat-sahabatnya, tetapi seluruh umatnya. Dia khawatirkan, dia sedih. Itu saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semua sebagai umatnya. Dan lagi-lagi yang tanamkan perasaan rahmat, kasih sayang kepada diri Rasulullah SAW itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluknya saja rasa sayangnya begitu besar, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumber kasih sayang paling besar lagi kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, apalagi hambanya itu beriman kepadanya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua masih hidup dan kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan rahmat ini. Kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri kita atau meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmatnya. Meskipun misalnya salat tarawih ini hukumnya sunnah, kita tidak berdosa kalau kita tidak salat tarawih, tetapi kita rugi. Kita rugi kalau kita tidak salat tarawih malam Ramadan. Karena Rasul mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang salat tarawih karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Ketika kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa. Yang seharusnya di bulan puasa ini kita mendapatkan rahmat, jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah karena kita tidak. Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran
Karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang kepada orang yang sering membacanya, kepada ahli Al-Quran, untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepadanya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga cara menyaksikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.